Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar agar hidup kita makin baik, makin benar, makin sehat, dan makin bijaksana. Kita akan belajar pemimpin kita, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka lahir 1 Oktober 87. Adalah seorang politikus pengusaha Indonesia yang sekarang menjabat menjadi Wakil Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 2024. Gibran dilantik menjadi wakil presiden saat usia 37 tahun, menjadikannya wakil presiden termuda sepanjang sejarah negara. Ia sebelumnya menjabat sebagai wali kota Surakarta tahun 2021 sampai 2024. Itu Gibran. Gibran adalah anak sulung dari Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo. Ia menyelesaikan pendidikan 9 tahun pertamanya di Surakarta sebelum pindah ke Singapura di mana dia belajar di sekolah menengah Orchid Park. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, pengaruh Gibran terhadap Surakarta sangat besar, sehingga ia dinobatkan sebagai wali kota paling populer pada tahun 2021 menurut Indikator Indonesia. Gibran lahir di Surakarta sebagai anak sulung putra Jokowi dan Iriana. Memiliki 3 anak, Gibran menyelesaikan pendidikan 9 tahun pertamanya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian setelah lulus sekolah menengah, Gibran mendaftar di UTS Insert Program jalur Preparatory Course bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney di Australia. Namun memutuskan untuk pindah kembali ke Singapura untuk pendidikan sarjana perguruan tinggi. Ia memperoleh diploma dari Management Development Institute of Singapore dan Institut Pengembangan Manajemen Singapura tahun 2010 dengan gelar BSc S1 dari Universitas Bradford yang mitra dengan MDIS. Karir bisnisnya: setelah beberapa tahun bekerja di bisnis furniture keluarga, Gibran tahun 2010 mendirikan Chili Pari, sebuah bisnis jasa boga yang berbasis di Surakarta. Menurut Gibran, dirinya terinspirasi mendirikan perusahaan tersebut setelah menyadari minimnya layanan jasa boga untuk pusat konferensi milik ayahnya, Jokowi, yang berniat agar Gibran mewarisi kepemimpinan bisnis furniturnya. Awalnya menentang keputusan putra sulungnya yang ingin memulai bisnis jasa boga. Namun perusahaan tersebut semakin berkembang dan fokus pada penyediaan layanan pesta pernikahan. Gibran kemudian tahun 2015 memulai Markobar, sebuah jaringan martabak yang dibuka di 29 lokasi di Indonesia pada tahun 2017. Jokowi mengatakan 2017 bahwa meskipun awalnya dia tidak menyetujui bisnis makanan putranya, keuntungan perusahaan Gibran akhirnya dinilai lebih tinggi daripada perusahaan furniture miliknya. Kekayaan Gibran yang diajukan 2020 sebagai syarat mencalonkan diri dilaporkan 22,1 miliar. Menjadi dalam karir politik pada tahun 2019, Gibran dinobatkan sebagai calon favorit pemilihan umum wali kota Surakarta. Menurut survei Universitas Slamet Riyadi yang berbasis di kota tersebut, wali kota Surakarta tersebut adalah jabatan ayahnya sebelum menjadi gubernur Jakarta dan kemudian menjadi presiden Indonesia. 2 bulan setelah survei, Gibran mendaftar sebagai anggota PDIP, partai politik ayahnya, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan wali kota. PDIP secara resmi mendukung Gibran sebagai calon wali kota, menjodohkannya dengan Ketua DPRD Teguh Prakosa. Menyadari akan sia-sia menantang pengaruh Jokowi dalam pemilu, sebuah partai yang terwakili DPRD mendukung Gibran kecuali Partai Keadilan Sejahtera berpotensi menciptakan pemilu yang tidak terbantahkan. Namun Bagjo Wahyono yang berproses sebagai penjahit mendaftar sebagai calon independen disetujui 6 September 2020. Pada pemilu sendiri, Gibran menang telak setelah meraih 86,53% suara. Selain mendapatkan keuntungan dari statusnya sebagai putra presiden, petahana, dan mantan wali kota paling populer di kota tersebut, kampanye Gibran menghabiskan dana 30 kali lebih banyak dibandingkan kampanye Bagjo. Meski masa jabatan relatif singkat, pengaruh Gibran terhadap kota Surakarta sangat besar. Ia dinobatkan sebagai wali kota terpopuler 2021 menurut Indikator Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya diberikan karena kedekatannya dengan ayahnya, namun juga karena langkah proaktifnya dalam mengatasi dampak COVID-19 dan mendorong kebijakan yang mendapat liputan media yang signifikan. Buntut dari kemenangannya tahun 2024 dan terpilih sebagai wakil presiden, ia mengundurkan diri dari jabatan wali kota Surakarta. Prakoso dilantik menggantikannya. Pada akhir 2020, beberapa kelompok pendukung Jokowi mulai mendukung Gibran sebagai wakil presiden. Pada saat pengesahan kriteria untuk menjadi calon wakil presiden adalah 40 tahun.
sedangkan Gibran 37 tahun. Untuk memungkinkan Gibran mencalonkan diri, Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan paman mertua Gibran, Anwar Usman, mengeluarkan keputusan kontroversial yang menambahkan pengecualian minimum bagi individu yang terpilih sebagai pemimpin daerah. Ya, kehidupan pribadinya banyak, ada catatan yang lain-lainnya, silakan dicari. Kita melihat setiap sosok manusia ada lebih dan kurang, dan kita tahu dengan jelas wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka adalah pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Kita doakan, kita dukung, kita juga kritisi kalau ada hal-hal yang keliru, namun perlu seimbang. Jangan mengkritik terus tanpa katakanlah memberikan dukungan. Jangan mendukung sampai yang kurang baiknya pun juga kemudian kita tidak kritisi. Masyarakat punya fungsi dua, mendukung, mendoakan, dan juga memberikan masukan kalau ada hal-hal yang tidak baik. Shalom, salam podcast M116.